Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finalitania Zulfa dari kelas 3 PAIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS sumber belajar berbasis multimedia. Jawaban nomor 1 yaitu pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia sangat penting bagi calon guru PAI karena 1. Meningkatkan interaksi siswa. Multimedia dapat meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan minat siswa. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu menyampaikan materi secara efektif dan efisiensi. Multimedia dapat membantu dalam menyampaikan materi secara efektif dan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar. Penelitian menunjukkan bahwa multimedia sangat bermanfaat dalam meningkatkan hasil belajar. Yang kelima, mengatasi kesulitan belajar dalam golongan berkebutuhan khusus. Multimedia juga bisa dimanfaatkan untuk program mengatasi kesulitan belajar pada golongan berkebutuhan khusus dalam berbagai macam disiplin ilmu. Dengan memahami sumber belajar PAI berbasis multimedia, calon guru PAI dapat memanfaatkan teknologi multimedia secara optimal dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan optimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jawaban yang kedua yaitu berikut beberapa teori yang mendasari berkembangnya multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu teori pembelajaran behavioris. Teori pembelajaran behavioris menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku dalam konteks pembelajaran multimedia. Teori ini menyarankan bahwa multimedia harus dirancang untuk memberikan umpan balik yang jelas dan segera kepada peserta didik. Yang kedua yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar dalam konteks pembelajaran multimedia. Teori ini menyarankan bahwa multimedia harus dirancang untuk mendukung pengorganisasian dan interpretasi informatif. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran konstruktivis. Teori pembelajaran konstruktivis menekankan pentingnya interaksi sosial dalam kolaborasi dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, pembelajaran multimedia teori ini menyarankan bahwa multimedia harus dirancang untuk mendukung keterlibatan aktif dan kolaborasi antar peserta didik. Yang keempat, teori pembelajaran multimedia. Teori pembelajaran multimedia menekankan pentingnya merancang multimedia untuk mendukung kedua saluran pemrosesan. Dalam konteks pembelajaran multimedia, teori ini menyarankan bahwa multimedia harus dirancang untuk menyajikan informasi dalam format visual dan auditori. Dengan merancang multimedia untuk mendukung teori-teori tersebut, peserta pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi siswanya. Jawaban pertanyaan nomor 3 yaitu berikut ada 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI beserta keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Android. Keunggulannya yaitu memiliki fitur yang lengkap, serta kuis latihan soal dan materi pembelajaran. Yang kedua, dapat diakses secara offline, gratis, dan mudah diunduh. Kelemahannya yaitu tidak tersedia materi belajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Aplikasi yang kedua yaitu pengembangan media pembelajaran PAI berbasis aplikasi Android di SMA dan SMK. Keunggulannya yaitu dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari perancangan aplikasi, validasi dari berbagai ahli, hingga menguji efektivitas aplikasi tersebut dalam meningkatkan prestasi pembelajaran siswa. Kelemahannya yaitu tidak dijelaskan secara rinci mengenai fitur dan materi pembelajaran yang disediakan.
Aplikasi yang ketiga yaitu pengembangan mobile learning berbasis Android iSpring pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di jenjang SMP. Keunggulannya yaitu dilakukan melalui tahapan pengembangan yang sistematis dan teks terstruktur dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kelemahannya yaitu tidak dijelaskan secara rinci mengenai fitur-fitur dan materi pembelajaran yang disediakan. Dari ketiga aplikasi di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan aplikasi pembelajaran PAI berbasis multimedia antara lain yaitu mudah diakses, gratis, dan memiliki fitur yang lengkap. Namun kelemahannya adalah tidak tersedianya materi belajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum menggunakan aplikasi pembelajaran PAI, sebaiknya memastikan bahwa materi yang disediakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jawaban pertanyaan yang keempat adalah langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi pembelajaran agama Islam berbasis Android. Yang pertama yaitu unduh aplikasi pembelajaran agama Islam berbasis Android dari Google Play Store atau sumber terpercaya lainnya. Yang kedua, buka aplikasi dan pilih materi yang ingin dipelajari. Yang ketiga, pelajari materi dengan seksama dan ikuti instruksi yang diberikan. Yang keempat, gunakan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi seperti kuis atau latihan soal untuk menguji pemahaman Anda. Yang kelima, jika Anda kesulitan atau memiliki pertanyaan, gunakan fitur bantuan atau tanya jawab yang tersedia dalam aplikasi. Beberapa aplikasi pembelajaran agama Islam berbasis Android dapat digunakan antara lain yaitu Muslim Soleha atau Musa, Islampedia, dan aplikasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Android. Selain itu, terdapat juga aplikasi pembelajaran berbasis video seperti Benime yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman pada materi agama Islam dan budi pekerti. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.